video berikut. Jangan lupa like, subscribe. Metanoia Channel. Secara emosional, saya sangat menggebu-gebu mau menindaklanjutin para oten-oten itu meng-LP-kan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat-sangat menghinakan. Bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, kita sekarang berada di ruang tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat dan semuanya bisa diakses oleh siapapun. Sebetulnya Sofiato itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum. Harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Harus ada pelaporan, dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Tujuan kita berbicara di sini adalah kita akan bersepakat dulu hal-hal yang harus kita lakukan. Channel-channel yang dianggap melakukan semacam mediator dalam rangka untuk penyebaran ujaran kebencian ini yang harus diproses memang. Perlu itu. Saya kira yang ahli hukum paham mengenai ini. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran, siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Prof. Rambe ini Ketua Umum Peradi Indonesia, mau sharing dengan Prof. Ali. Silakan. Terima kasih Prof. Ali. Mungkin nanti dengan adanya pernyataan komunikasi kita malam hari ini, kami coba konsultasikan dulu dengan Barreskrim Polri. Karena sudah 2 kali kami diskusikan di sana, sudah dapat, tinggal kendalanya bagi saya adalah ahli. Tadi sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada Prof. Ali bahwa kalau kita sudah berhubungan dengan MUI susah. Semua kita teman tapi semua mengelak kalau sudah berurusan dengan hukum ini, gitu loh Prof. Ali. Itu yang dan saya juga pernah di sana, ya kita sudah tahu lah mengenai, tidak perlu kita lebih jauh tentang yang di MUI itu. Kesulitan yang kita hadapin adalah untuk ahli. Kita LP-kan penyidik di Mabes Polri selalu mempertanyakan langsung untuk mempersiapkan ahli, kalau populer bahasanya saksi ahli, padahal ahli itu bukan saksi, tapi ini ahli. Selalu kita koordinasi dengan MUI, di sana itu mungkin Prof. Ali juga sudah tahu bagaimana situasi ini. Selalu kita dilemparkan. Inilah salah satu kesulitan bagi kami di GCC untuk melangkah hukum terhadap mereka otens, termasuk tadi yang dikatakan Dr. Rizky. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran, siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Ini keterkaitannya soal bahasa, dan itu kompetensinya Pak Ali, kita sudah tak ragukan lagi di kancah nasional maupun internasional. Nah, saya rasa yang sangat tepat dijadikan saksi ahli itu Pak Menahem Ali seperti itu. Mungkin Pak Ali. Gimana kalau misalkan untuk saksi ahli, Pak Ali bersedia atau enggak kira-kira Pak Ali? Kalau saksi ahli sih bisa saja, karena ini berkaitan dengan soal itu kan. Ya, karena kan ranahnya wilayah mana? Apakah masing-masing wilayah itu meminta saksi ahli ataukah cukup dalam ranah nasional saja nanti ketika masuk di ranah sidang hukum? Nah, itu mungkin Opung Rambe yang lebih memahami. Kalau dengan adanya Prof. Ali demikian ini bersedia jadi ahli, kami sangat meringankan untuk membuat laporan menindaklanjuti maksud saya di Barreskrim. Demikian Prof. Kalau yang melapor itu hanya saya, itu tidak memiliki efek. Katanya, kalau itu mau dibuat besar, seharusnya mulai dari Aceh sampai wilayah Indonesia Timur, itu masing-masing wilayah membuat laporan. Kalau membuat laporan ke kepolisian, itu akan menjadi data bahwa ini sudah menjadi keresahan dalam tingkat nasional. Jadi bukan keresahan sepihak, tapi keresahan semua pihak. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Sudah ada laporan, sekian. Nah itu baru nanti bisa dibawa ke persidangan. Akan dipanggil ke Manuhu. Tapi saran saya, lebih baik dalam kasus ini, channel yang dianggap itu membuat keresahan, sebaiknya masing-masing wilayah itu membuat laporan. Laporannya sama.
Dan itu harus masuk ke meja kepolisian di masing-masing wilayah itu. Nah, nanti dari itu bisa dibawa kasusnya ke persoalan hukum. Untuk Prof. Ali, saya siapkan 100 advokat untuk mengusut itu di seluruh penjuru tanah air. Demikian Prof. pernyataan saya. Hari Sabtu saya juga akan melakukan pertemuan dengan ada Gus Anas Basori, itu saudaranya Ustadz Lutfi Basori. Beliau juga lulusan Irak, juga pernah sekolah di di Maroko. Dan saya akan menghubungi teman-teman yang di Al-Azhar, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, yang ada di Sudan, untuk bisa mengcounter juga mereka, supaya ini tidak merajalela. Kemudian dari sisi teman-teman yang lain, yang nantinya apabila akan melakukan tindakan yang bentuk lain, umpamanya mau melakukan tuntutan terhadap channelnya si Sofiatul ini, ya silakan, karena memang mereka ini menghujat dengan mulut orang lain di channelnya, diberi fasilitas seperti ini. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini kebetulan alhamdulillah ada Ustadz Ali, ada Ustadz Unggul, disapa tadi Ustadz Juma, assalamualaikum. Mungkin ini nanti kita bisa bicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, memang kalau menurut saya hal ini tidak bisa kita biarkan, karena mereka juga berencana di dalam diskusi itu akan mengundang kembali dengan acara yang besar pada tanggal 29 nanti. Pada tanggal 29 Februari rencananya. Nah, ini kalau kita biarkan, mereka akan memperluas jaringan ini. Jadi lebih baik kita langsung bertindak. Jadi seperti yang dari semula, dari masing-masing yang punya kompetensi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti yang dikatakan oleh Profesor Ali tadi. Jadi dari saya sampaikan bahwa insya Allah hari Sabtu saya akan bertemu dengan beberapa ulama di sini untuk menunjukkan hal ini, dan nanti apa yang sudah saya hasilkan akan saya update mungkin ke Profesor Ali juga, nanti juga boleh ke rekan-rekan yang ada di sini. Ketika ada hujatan yang akan dilaporkan Ustadz, Tuan Guru mohon maaf, maka biasanya ini itu dikembalikannya begini, itu dulu diperiksa karena orang muslimnya itu yang hujat kita pertama gitu. Jadi padahal kita menjawab. Saya merasa ketika ada hujatan ini berkah Allah. Karena apa? Karena kita punya Ustadz Menahem Ali, kita punya Moreh Menahem Ali, dan para ustadzku di RUP ini yang bisa menjawab dengan menggunakan data-data yang valid, data-data yang otentik, data-data yang konkret, baik secara teologikal maupun historikal, apalagi dari sisi linguistik. Jawaban inilah yang saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, beribulah kesal syukur. Karena apa? Karena ketika dijawab oleh para ahli, Tuan Guru, contohnya di room ini, tentang video-video yang menghujat, memojokkan itu, maka jemaah saudara kita yang Kristen tentu ada yang menontonnya. Tentu ada yang menontonnya. Dan insya Allah jawaban Moreh, jawaban semua para ustadz yang valid, yang konkret, yang reasonable, yang logik, yang punya kekuatan data valid dari sisi teologis dan juga historis, apalagi linguistik, itu tidak akan menjadi barang mati. Begitu mereka jemaah Kristen dengar ini, insya Allah kita nggak tahu, kita bukan Allah. Tapi ketika disampaikan kebenaran itu hidup bagi mereka. Jadi kalau ada yang ingin menjawab tentang video-video tersebut, jangan pikirkan orang yang bikin video itu. Maksud saya begitu, Ustazi. Mohon maaf. Jangan pikirkan orang-orang yang membuat video YouTube itu, yang menghujat itu, jangan. Tapi saya merasa begini. Ada orang lain di belakang mereka yang membutuhkan keterangan, yang haus. Kalau Su'aib ngomong sama orang-orang itu, saya bersyukur Su'aib menjawab beberapa kali itu. Saya senang sekali. Ada Ustadz Rizky, ada Nandar. Kalau Ustadz Moreh Menahem Ali, ya memang itu sudah menjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Itu kan lagu Kidung Jemaat 436. Jadi ya itu sudah menjadi berkat untuk Moreh Menahem Ali. Kalau sasarannya adalah si pembicara atau si pembuat YouTube tersebut yang memang niatnya menghujat, itu kita sampai kapan kita akan merasa feels like we talk with the wall gitu. Jadi kita mentok, kita kayak ngomong sama tembok gitu, karena mereka akan ulang terus. Tapi marilah saya insya Allah dengan segala kerendahan hati dan penuh permohonan maaf,
mengajak, marilah coba kita berpikir, di belakang mereka ada jemaat yang adalah saudara kita, Tuan Guru. Ketika kita buka kebenaran itu, mungkin gak usah banyak-banyak deh, dapat 2 orang aja yang melihat kebenaran itu, lalu menanamkan di dalam hatinya. Dan benih itu sama seperti di dalam perjanjian baru dibilang, benih itu dilempar, ada yang jatuh ke tanah yang gersang, ada dimakan burung, ada jatuh ke batu karang, tapi ada juga yang jatuh ke tanah subur. Insya Allah yang jatuh ke tanah subur ini jadi hidayah, Ustadz. Jadi hidayah, Tuan Guru, untuk mereka datang cari rizki, cari sueb, cari nandar, cari Abang Zuma, cari Moreh Menachem Ali. Untuk apa? Mari tuntun aku untuk mengetahui kebenaran selanjutnya. Mari tuntun aku bersyahadat. Kan itu bisa sasarannya. Jadi saya merasa bahwa video yang diberikan ini menggugah para Tuan Guru yang punya pengetahuan sedalam lautan. Seperti Morehku yang aku hormati dan aku sayangi, Moreh Menachem Ali. Untuk membuka ini saja, tanpa melihat siapa yang bikin hujatan ini. It's not important. Ada di dalam kisah salah satu bapak gereja dibilang begini. The messenger is not importante. Is not important. Pembawa hujatan itu nggak penting. Tapi orang di belakang mereka itu yang adalah tanggung jawab kita, Ustazi, untuk menyampaikan, karena mereka saudara kita. Saya ingat saudara saya masih pakai kalung salib, masih makan daging babi kecap, masih suka toki RW, masih minum cap tikus, masih menyerahkan segala dosanya kepada Jesus yang tidak tahu apa-apa. Itu mungkin sasaran kita, Ustazi. Mungkin dengan dibuka kebenaran, insya Allah hujatan ini berbalik menjadi berkat buat kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Dia menghadapkan dan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai. Ya, apa yang disampaikan oleh beliau Ustaz Nama ada benarnya. Saya boleh berkata itu merupakan sebuah analisa yang cukup dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya. Kita tahu bahwa hujatan-hujatan itu memang ada motif, ada tujuan dalam rangka untuk melakukan upaya serangan dalam tanda kutip pada Islam. Namun, kita harus punya pemikiran yang bijak sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Nama, bahwa hujatan jangan dibalas dengan hujatan. Bahwa hujatan itu bisa jadi menjadi berkat, terutama bagi mereka yang sangat minim mengenai Islam, dan mereka siap untuk mendengarkan jawaban-jawaban kita. Kalau jawaban-jawaban kita terhadap hujatan itu justru memuaskan dahaga mereka dalam pengetahuan soal Islam, saya kira itu justru menjadi sesuatu yang sifatnya kebaikan bagi kita semua. Ya, diibaratkan tadi, melempar benih, itu ada yang tumbuh di tempat yang subur, ada yang di atas bebatuan dan lain-lain. Itu ibaratnya seperti yang digambarkan dalam perjanjian baru. Artinya, kita nanti dalam melakukan webinar terutama, atau dalam melakukan kajian yang sifatnya di medsos, itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak elok. Jadi harus kita berpatokan pada sesuatu yang sifatnya akademik dan mendidik, mengedukasi orang. Itu yang penting yang disuarakan oleh penggal kepalanya. Kami percaya tidak ada nama lain di kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kami. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Karena itu kami mau setia ikut Yesus. Terima kasih Bapak. Dalam Yesus kami percaya. Haleluya. Amin. Dengan sorak-sorai buat Tuhan. Oke, silakan dibagi makanannya. Ya. Ini pakaian nanti Bu Silsilia aja. Apa gimana cara? Hah? Coba Ibu bisa contohin siapa yang kira-kira muat ini. Nah, siapa yang muat ini? Nah, ya nanti ya. Oke ya, tenang. Nanti Anda kemari. Oke ya. Iya, enggak. Oh iya. Yang bisa muat ini apa? Saya kasih simbolis dulu. Ah, oke. Oh, cewek. Ini laki ya? Laki, oke? Oke. Mana yang laki-laki? Coba ya. 2 orang aja, 2 orang. Nanti lainnya. Ini cewek ya? Cewek siapa yang muat ini? Oke. Ya udah, nanti Ibu ini yang ngatur lah. Ya? Apa Ibu bagi kalau ada yang muat? Nanti nggak muat urus. Udah Pak, boleh dibagi? Boleh. Pohon ada pohon. Oke. Maaf saudara, kita bukan ini ya. Biasanya ya saya sama siapa aja salaman, tapi
Iya, oke. Yang ini.